Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan role play mengenai pre dan post conference, yang mana anggotanya yaitu saya sendiri Lara Claudia sebagai narator, Mutia Amal Dwi Safura sebagai Karu, Weriska Oktrivani sebagai Katim, Ovitra Mulyawati sebagai perawat pelaksana 1, Lilian Mutia sebagai perawat pelaksana 2, dan Wulandari Astagina sebagai perawat pelaksana 3. Pada hari Senin, di sebuah bangsal penyakit dalam ruangan Ebony di Rumah Sakit Universitas Andalas, ada sebuah acara rutin, yaitu pre dan post conference. Pre-conference dilakukan setelah dilakukannya offeran. Offeran untuk merencanakan asuhan keperawatan pada pasien yang berada di ruangan tersebut. Sedangkan post-conference dilakukan setelah semua tenaga kesehatan melakukan tugas. Kegiatan pre- dan post-conference diadakan di nurse stasiun di ruangan Ebony tersebut. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh seorang kepala ruangan, ketua Katim, dan 3 orang perawat asosiat. Berikut percakapan yang terjadi pada saat pre-conference berlangsung. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sudah berkumpul semuanya di sini kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum memulai acara pre-kongres pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu laporan dari Katim. Setelah tadi kita buka dengan berdoa, kita lanjut saja ke acara yang kedua yaitu penyampaian masalah. Saya persilahkan kepada Katim yang menyampaikan masalahnya. Baiklah semuanya, selamat pagi Bu, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Weriska selaku Katim dari Ruang Rawat Ebony ingin melaporkan bahwa perawat asosiat kami sudah hadir semuanya, yaitu ada Nurse Ovitra, Nurse Lilian, dan Nurse Wulandari. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan untuk jumlah pasien di Ruang Rawat Ebony terdapat 3 orang pasien. Yang pertama ada pasien total care sebanyak 1 orang, yang kedua ada pasien partial care sebanyak 1 orang, dan 1 orang lagi pasien dengan minimal care. Untuk pasien pertama yaitu ada Tuan F yang berusia 59 tahun, sudah dirawat selama 1 hari. Pasien ini merupakan pasien total care dengan diagnosa medis yaitu dextra dan stroke ischemic. Di sini masalah perawatan yang dialami oleh pasien yaitu hambatan mobilitas fisik dan risiko ketidakefektifan perfusi jaringan. Untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu ada terapi ambulasi dan manajemen edema cerebral. Selanjutnya ada pasien yang kedua ya. Tuan ini berumur 58 tahun dengan hari rawatan, sudah dirawat selama 5 hari. Ini merupakan pasien partial care dengan diagnosa medis malaria. Untuk masalah keperawatan yang dialami oleh pasien ini yaitu hipotermi dan risiko kekurangan volume cairan. Untuk intervensi yang akan direncanakan yaitu perawatan demam dan manajemen cairan. Yang ketiga ada pasien yang bernama Tuan H, berumur 44 tahun dengan hari rawatan sebanyak sudah dirawat selama 5 hari, tingkat ketergantungan minimal care. Pasien ini didiagnosa dengan hipertensi. Untuk masalah perawatan yang diangkat ada nyeri akut dan intoleransi aktivitas. Intervensi yang akan diberikan yaitu manajemen nyeri dan manajemen energi. Baiklah Bu, sekian dari pelaporan rencana asuhan keperawatan. Dikembali. Baiklah, terima kasih kepada Katim A. Selanjutnya untuk rencananya bagaimana hari ini? Baiklah Bu, untuk perencanaan asuhan keperawatannya, mungkin kepada teman-teman rekan-rekan perawat asosiat bisa menjelaskan
mengenai asuhan keperawatan pada hari ini. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya, Bu. Untuk pasien Tuan F dengan diagnosa hemiparesia dekstra dan stroke iskemik, karena pasien mengeluh kesulitan menggerakkan ekstremitas, Bu, dan kekuatan otot pasien menurun, jadi pada hari ini rencananya kegiatan untuk Tuan F adalah terapi latihan ambulasi, Bu. Pasien akan diajarkan bagaimana teknik ambulasi dan mengkaji kemampuan mobilitas pasien, Bu. Baik, terima kasih Nurse Ovitra. Baik, kepada perawat yang lainnya agar dapat menyampaikan rencana kegiatannya pada hari ini. Mohon izin Bu, untuk pasien Tuan Y dengan diagnosa malaria, pasien masih mengalami demam. Jadi saya pada hari ini akan melakukan kompres hangat dan mendorong konsumsi cairan pasien, Bu. Baik, Nurse Lilian, apakah masih ada kegiatan atau rencana kegiatan lainnya untuk Tuan Y? Ya Bu, selain mengatasi demam, saya juga akan meningkatkan asupan cairan pasien, Bu, karena membran mukosa pasien kering, serta juga tugor kulit pasien juga menurun, Bu. Baik, bagus sekali ya Nurse Lilian. Sekarang saya silakan kepada Nurse Wulan untuk menyampaikan rencana kegiatan hariannya. Baik, terima kasih Bu. Untuk pasien Tuan H dengan diagnosa hipertensi pada hari ini, saya akan melakukan intervensi mengajarkan pasien teknik non-farmakologi manajemen nyeri. Itu teknik nafas dalam relaksasi, Bu, karena pasien masih sering mengeluh sakit kepala, Bu. Baik ya Nurse Wulan, dan Tuan H ini saya lihat laporannya pada hari ini akan pulang. Apakah ada intervensi lain yang akan Nurse Wulan lakukan? Iya Bu, saya akan melakukan edukasi dan pendidikan kesehatan kepada pasien beserta keluarga, itu mengenai hipertensi, gejala dan pengobatan hipertensi, serta diet untuk pasien hipertensi, Bu. Baik Nurse Wulan, terima kasih ya. Baiklah, penyampaian laporan dari Ketua Tim sudah dilaksanakan. Kira-kira apakah ada dari rekan-rekan semua yang masih ingin didiskusikan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas. Bu. Baik, terima kasih atas laporan dan masukannya. Sebelumnya saya juga akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingatkan kembali. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan kita ya rekan-rekan. Selalu gunakan handscoon selama tindakan. Pantau semua pasien dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Tulis semua tindakan dan dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar ya. Sebelum memulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan keamanan dalam bertugas. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya pre-conference, semua perawat melaksanakan tugasnya dan melakukan asuhan keperawatan yang telah direncanakan tadi. Saat telah selesai jam dinas yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan pergantian shift, semua perawat berkumpul untuk melakukan post-conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita sudah melakukan asuhan keperawatan pada pasien pada ruang melati ini. Seperti biasa, sebelum pergantian shift selanjutnya, kita akan melakukan post conference. Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, kita langsung saja ya. Bagaimana dengan pelaporannya? Apakah ada kendala selama melakukan asuhan? Baiklah Bu, saya selaku Katim ingin melaporkan mengenai evaluasi ASKEP yang sudah kami rencanakan. Di sini sebelumnya terima kasih atas waktunya. Untuk asuhan keperawatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah kami buat, Bu. Dan untuk evaluasi ASKEP yang telah dilakukan, yang pertama ada pada pasien Tuan F sudah dilakukan ambulasi dengan baik bersama Nurse Ovitra.
Di sini pasien mengalami peningkatan, yaitu pasien dapat menggerakkan anggota ekstremitasnya dan kekuatan otot pasien sudah mulai meningkat. Dan untuk pasien Tuan Y, di sini Nurse Lilian sudah melakukan kompres hangat kepada pasien untuk menurunkan demam. Jadi sekarang suhu pasien sudah mulai membaik dari 39 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada pasien Tuan H yang sudah diberikan intervensi oleh Nurse Wulandari Astagina, yaitu melakukan teknik relaksasi dengan mengajarkan teknik nafas dalam. Di sini sudah ada perbaikan, yaitu skala nyeri Tuan A sudah berkurang dari skala 6 menjadi skala 4. Mungkin selanjutnya dapat ditambahkan oleh rekan-rekan perawat asosiat. Baiklah, Nurse Weriska. Kepada perawat pelaksana yang lainnya, silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Bu, untuk pasien Tuan F setelah diberikan terapi latihan ambulasi, pasien mengatakan bahwa ia merasa lebih nyaman daripada sebelumnya dan lebih mudah dalam menggerakkan ekstremitasnya, Bu. Saya juga melatih pasien dalam pemenuhan kebutuhan. Baik, terima kasih kepada Nurse Ofitra. Kepada perawat yang lain, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Mohon izin bicara, Bu. Untuk pasien Tuan Y, seperti yang disebutkan oleh Nurse Weriska tadi, Bu, saya sudah melakukan kompres hangat kepada pasien. Namun suhu tubuh pasien masih 38 derajat. Setelah tadi saya konsultasi kepada dokter penanggung jawab, Bu, diinstruksikan untuk diberikan paracetamol 2 kali 500 mg melalui infus, dan tadi saya juga sudah berikan pukul 11, Bu. Baik, terima kasih kepada Nurse Lilian. Untuk perawat yang lain, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan, Bu. Untuk pasien Tuan H, saya sudah melakukan intervensi teknik non-farmakologi untuk mengatasi nyeri pada pasien, Bu. Itu teknik nafas dalam dan teknik relaksasi. Setelah dilakukannya intervensi tersebut, pasien mengatakan bahwa skala nyeri pasien berkurang dari skala 5 ke skala 3, Bu. Baik, terima kasih kepada Nurse Wulan. Untuk edukasi dan pendidikan kesehatannya bagaimana, Nurse Wulan? Apakah sudah dilaksanakan? Iya, Bu, saya sudah melakukan edukasi dan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien, dan alhamdulillah pasien dan keluarga dapat memahami dan menerima informasi tersebut dengan baik, Bu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin sekian laporan dari saya dan rekan-rekan perawat asosiat hari ini, Bu. Alhamdulillah, semua asuhan keperawatan sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang mari kita bersiap untuk coveran dengan shift berikutnya. Kita tutup post conference ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah roleplay dari kelompok 1 mengenai pre dan post conference. Pre-conference merupakan komunikasi antara Karu, Katim, dan perawat pelaksana mengenai keadaan pasien dan rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Sedangkan post conference merupakan komunikasi kepala tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum overrun kepada shift berikutnya. Tujuan dilakukan pre dan post conference yaitu untuk menganalisa masalah-masalah secara kritis dan menjelaskan alternatif penyelesaian masalah, mendapatkan gambaran berbagai situasi lapangan yang dapat menjadi masukan untuk menyusun rencana antisipasi sehingga dapat meningkatkan kesiapan diri dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, sekianlah video dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.